Ya, gak kerja. Pak Sutoyo lampu. Gawe kopi Karena nek Pri. Aja ketek mbok ombe, gelasé mbok kotak pisan. gelasnya oleh dikeletak nih tedas ya Mas Sukar. Palurah ganteng mari potong rambut rek. Sapa aku ta? Batak Semir sih ra ganteng piye ta? Kayak 10 tahun lebih muda lagi wih. Iya. Pak Sukar lebih muda dari kakeknya sekarang deh. Karena foto kakeknya bandingannya. Foto kakeknya ketika muda. Bisa aja. Dede. Dengkulmu melocot. Apa? Bahasa bisa berubah. Dilanjut, Gus. Oke. Permasalahan sudah percaya kepada Yang Maha Kuasa. Ini saya ungkap tadi. Permasalahan kita sudah percaya kepada Zat Yang Maha Kuasa. Kenapa kok kita masih punya beban, masih terbebani hidup kita? Kok akunya kok nggak bisa enteng? Seharusnya kalau sudah merasa yakin dijamin oleh Yang Maha Kuasa, seharusnya enteng. Padahal udah percaya. Lah wis percaya, wis tak lakoni lah apa sarane Pak Sukar. Wis tak lakoni apa sarane Mbah No. Kok panggah iki kepiye? Gimana nih? Jane piye to? Gimana toh sebenarnya itu? Katanya kalau sudah percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sudah percaya, itu menjadikan hatinya besar. Katanya sudah menjadikan enteng bebannya. Nah, problem seperti itu. Ini saya uraikan. Orang sudah percaya. Orang sudah percaya. Katanya modalnya iman. Iman itu percaya. Orang udah percaya. Udah merasakan rasa percayanya. Merasa juga udah percaya. Oh benar. Percaya kepada Yang Maha Kuasa. Udah yakin dekat. Udah yakin dekat. Kok masih terbebani? Kok masih akunya, kok masih rasanya hidup itu mau hidup yang benar-benar hidup nggak bisa, mau mati juga takut, gimana? Ini problem berat ini. Padahal nggak begitu. Sebenarnya itu enteng, tapi belum sadar. Wah ini problem ini berat ini hidup ke depan. Bagaimana ini? Walah kayak yo gayamu tok we. Iman itu rasa percaya. Kalau sudah percaya, rasa percayamu itu ditimbang loh. Nggak pernah menimbang. Percayanya kepada Zat Yang Maha Kuasa itu besar apa kecil? Percaya sepenuh hati atau setengah hati atau seperempat hati atau kecil sekali, ya percaya gitu aja. Tapi nggak besar. Kalau saya percaya sepenuh hati, nanti jangan-jangan saya nggak begitu percaya, itu namanya setengah hati percayanya. Pikiran percaya, kadang nggak percaya, nggak masalah. Perasaan pas-pas untuk mempercayakan,
nggak masalah. Oh, namanya pikiran, namanya perasaan, wajar. Karena pikiran itu memikirkan apa yang dihadapi, jelas. Loh itu rintangan jelas ya, gimana saya mau maju. Untuk menetapkan masuk ke dalam, ikhlas mempercayai. Tapi ketika sadar, nggak mampu. Gimana kok nggak mampu kok mau percaya? Mana kekuasaan yang maha kuasa? Ya saya percaya, tapi buktinya dong. Buktinya dong. Semuanya pasti paham kalau penjelasan saya seperti ini. Nah, cara ini semuanya perhatikan. Yang penting jelas. Yang penting jelas. Rasa percaya. Rasa percayanya dalam hati kan terasa. Percaya ditimbang atau ditimbang. Hatimu itu besarkan dulu. Hatinya yang besar, berbesar hati untuk mempercayai bahwa Yang Maha Kuasa itu benar-benar mampu untuk menolong kita, menjangkau apa yang kita tidak tahu itu loh, bisa maju dengan 1000 cara yang Tuhan berikan. Kita nggak butuh banyak cara, kita itu hanya butuh percaya aja, dan apa yang kita hadapi itu loh, kita percaya bahwa Tuhan pun memberikan ini untuk maju ke depannya. Bahwa kebesaran hatimu, udah percaya kok kecil hatinya cacat. Besarkan hatimu dulu sebelum menghadapi takdir, sebelum kau berpikir. Dasarnya apa? Karena kau sudah mempercayai Tuhanmu sepenuh hati, mempercayai Yang Maha Kuasa dan Yang Maha. Yang kau percaya itu dan Yang Maha Kuasa, yang memiliki alam semesta, yang mencetak takdirmu mau dijadikan apa, yang memiliki perbendaharaan seluruh harta dunia sampai akhirat, yang memiliki takdir dari lahirnya dunia sampai hancurnya dunia, yang memiliki, yang menguasai. Besarkan hatimu. Ditempati, dibesarkan semuanya hatinya. Jangan larut dengan omongan saya. Bisa mengendalikan, bisa memperbesar hatimu. Semuanya. Besarkan hatimu. Semuanya. Kalau hatimu sudah besar, kasih rasa percaya kepada Tuhan seberapa? Sebanding dengan kebesaran hatimu. Jadikan jiwamu. Cara menjadikannya bagaimana? Isi dengan rasa percaya kepada Allah, kepada Zat yang Maha Kuasa. Utuh. Kalau hatimu sudah besar, utuhkan rasa percayamu. Kalau sudah utuh, sadar bahwa kebesaran jiwamu untuk menghadapi takdirmu. Apabila ada kesulitan, bawa harapanmu kepada kebesaran hatimu karena mempercayai Tuhan.
dibawa, dimasukkan ke hati kesulitanmu, bawa timbang dengan rasa percayamu pada Tuhan. Kalau aku nggak mampu, Allah maha mampu apa enggak? Tuhanku mampu apa enggak menolongku sedemikian rupa? Mampu, yakin, utuh percayamu. Utuh, jadikan sepenuh hati. Kalau udah besar, lakukan segala sesuatu dengan kebesaran jiwamu. Pasti janji Tuhanmu. Pasti. Hak demi Allah. Jangan pernah berkecil hati. Karena engkau sudah bersama Tuhan. Yakinlah, jangan pernah merasa jauh dari Tuhan. Apapun kondisimu, tetap hatimu yang lapang. Besar untuk menghadapi takdir ke depan. Yakin apa yang kau raih, sandarkan pada Tuhan. Bawa kebesaran jiwamu untuk maju sampai mati. Apa yang kau inginkan pasti tercapai. Hak demi Allah. Jangan lupa rasa percayanya. Jangan setengah-setengah. Bukan langkahnya, hatimu dulu yang besar karena rasa percayamu. Jangan langkahnya yang percaya. Hatimu. Hatimu yang besar. Sepenuh hatimu. Sepenuh hatimu. Jangan pernah berkecil hati. Kalian udah disayang oleh Allah, tapi nggak sadar karena hatimu masih kecil. Disayangi nggak sadar. Kalau nggak disayang udah diciptes kamu, udah nggak digunakan untuk hidupmu. Berapa banyak bahaya yang menimpamu, ternyata tetap selamat. Kok nggak dilahirkan di tengah hutan terus dimakan serigala? Takdirnya kamu dilahirkan pada orang merawat. Itu siapa yang menakdirkan? Yang memberi jalan ceritamu itu Dan yang Maha Kuasa karena menginginkan kamu untuk hidup. Kalau sudah hidup sampai saat ini, sandari bahwa pemberi hidupmu itu Dan yang Maha Kuasa. Terus sandarkan. Dengan apa? Dengan rasa percayamu yang utuh, tanpa cacat. Loh, ini langsung bisa ya ditempati. Hatimu yang besar, besarkan semuanya. Besarkan rasa percayamu. Tempati, sadari. Setelah disadari, selalu besarkan hatimu ketika ada kesulitan atau tidak kesulitan. Kalau enggak menemui kesulitan, kamu bisa bersyukur, melek dengan Yang Maha Kuasa. Kalau kamu ada kesulitan, kamu langsung enteng diberikan jalan. Enteng dulu percayanya, baru jalan. Jangan menunggu tersiksa dulu, baru Allah menolong. Rugi. Ya memang, kalau orang yang teraniaya itu Allah menolong. Nah, tapi masa menunggu teraniaya dulu? Kalau masa dengan kondisi yang sekarang ini dengan rasa bahagia itu nggak bisa ditolong. Justru yang dilipat gandakan nikmatnya itu orang-orang yang tidak dalam kondisi terjepit mampu bersyukur dan memohon, menggantungkan.
Gantungkan harapan. Kerajaan Tuhan semua loh. Dunia, alam semesta ini. Jangan lupa. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah merasa jauh dari Dat Yang Maha Kuasa. Yang besar hatimu, tapi untuk ke depan, bukan menengok ke belakang. Ketika engkau menghadap ke depan terus ke dalam takdir yang di depanmu, kamu tidak mampu bergantung kepada siapapun kecuali Dat Yang Maha Kuasa. Besarkan hatimu saja, cukup. Tidak ada yang mampu untuk mengganjal